Selamat pagi semuanya, eee, terima kasih, atas partisipasinya, atas kehadiran teman-teman, yang telah meluangkan waktunya pada kelas pelatihan, kapasitas, keorganisasian, dengan judul yang sama ya teman-teman ya, dari sesi 1 ke 2 kemarin, dari data ke narasi, jurnalisme hijau di era digital. Ini sesi 3 menguak fakta, strategi, wawancara, jurnalisme lingkungan ya teman-teman. Kalau sesi 1 itu kan fundamental jurnalisme lingkungan bersama Kak Bekti. Sesi 2 inovasi data dan teknologi, transformasi jurnalisme lingkungan di era digital bersama Mas Asep nih. Hari ini sesi 3 bersama narasumber kita yaitu, Mas Miftah Farid, jurnalis, CNN Indonesia TV, teman-teman. Keren ya, teman-teman. Oke, mungkin aku agak sedikit, baca kesimpulannya. Mengenai, menguak fakta strategi wawancara jurnalisme lingkungan, mungkin, panduan yang memberikan wawasan, mendalam tentang bagaimana melakukan wawancara yang efektif dalam konteks jurnalisme lingkungan gitu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin nanti akan, lebih lanjutnya, lebih detailnya, akan disampaikan oleh Mas Miftah nih. Halo Mas Miftah. Halo, selamat pagi kawan-kawan. Selamat siang yang di timur Oke, Mas Indonesia. Miftah. Oke, sudah siap Mm-mm. menyampaikan, Udah, pengetahuannya? jelas ya? Oke, Suara saya jelas ya? sip kalau gitu kami persilakan. Oke, Suara saya jelas ya? ya, aku akan bantu share screen ya. Selamat pagi kawan-kawan, selamat siang buat kawan-kawan yang di wilayah timur Indonesia. Ya, terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan atau mengisi diskusi kita. Saya termasuk orang yang beruntung ya. Beruntung saya tadi mencatat nama dan lembaga kawan-kawan semua yang di sini. Dan keberuntungan saya itu selalu hadir dari forum-forum seperti ini. Saya nggak ada problem mau diskusi dengan 5 orang, 4 orang, 2 orang, atau bahkan satu kelas penuh itu nggak ada masalah. Yang jelas dari perkenalan saja saya sudah dapat sesuatu yang paling berharga sebagai seorang jurnalis. Apa itu akses jaringan? Nah, misalnya saya mau liputan soal kesehatan hutan dan manusia, saya tinggal kontak teman-teman yang ada di Kalimantan Utara, Mbak Nadia ya. Sorry, Mbak siapa tadi? Kalimantan Barat, Mas, tapi di Kabupaten Kayong Utara. Oke, saya bulan lalu dari Kayong Utara, Oh 2 bulan yang iya, lalu. Ada liputan ikut di apa, Mas? sana, investigasi juga. Soal Mayawana, Oh iya, iya. ya itu ya. Jadi Mm. kawan-kawan harus memahami bahwa sebagai, kalaupun kawan-kawan bukan jurnalis ya, tapi kawan-kawan kerja di tapak, jaringan, akses itu adalah aset yang paling berharga ketika kita berada di lapangan ya. Bahkan sebelum kita di lapangan. Nah, eh, nggak ada problem kawan-kawan bukan jurnalis, tapi saat ini menjadi jurnalis itu nggak harus bekerja di media mainstream seperti saya, misalnya ada jurnalis warga, ada jurnalis di media lokal, media komunitas, tetap statusnya adalah sebagai jurnalis. Artinya materi hari ini itu bisa menjadi bekal, bisa menjadi pengetahuan kawan-kawan, baik untuk hari ini maupun di masa depan kalau kemudian kawan-kawan nanti mau menjadi jurnalis. Nah, yang jelas adalah sekalipun ada teman-teman aktivis, ada teman-teman NGO, ada teman-teman jurnalis 10 tahun belakangan, kita ya, itu ada akademisi juga, kita selalu berkolaborasi sebenarnya. Jadi banyak liputan saya investigasi, liputan mendalam, itu semua berkolaborasi dengan teman-teman NGO, teman-teman akademisi. Jadi sekarang itu sudah mulai berkembang dalam dunia jurnalisme itu bagaimana mengesampingkan kompetisi atau ego sektor ya. Saya NGO sendiri, saya jurnalis sendiri, itu dikesampingkan dan kemudian ada semacam approach yang baru atau pendekatan yang baru untuk membuat sebuah informasi itu memiliki dampak yang luas pada masyarakat dengan cara apa? Kolaborasi. Mungkin jurnalis tidak punya pengetahuan yang detail. Saya misalnya nggak punya pengetahuan yang detail dibandingkan Mbak Nadia, Bung Ramses, Mbak Elsa,
atau Mbak Rafika misalnya, kawan-kawan yang ada di Tapak. Saya nggak punya pengetahuan yang detail soal itu. Tapi saya punya pengetahuan yang cukup tentang jurnalisme dan saya punya platform untuk menyebarkan informasi itu. Nah, di situ ketemu kita, apa yang nggak dipunya, apa yang kita punya ketemu, dan kemudian berkolaborasi. Nah, salah satu format liputan dalam jurnalisme itu adalah investigasi dan liputan mendalam. Saya tidak akan memberikan patokan apakah jurnalisme investigasi itu derajatnya lebih tinggi daripada liputan-liputan yang lain. Apakah liputan mendalam atau liputan harian itu derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan liputan investigasi. Saya tidak ingin terjebak pada pembagian-pembagian seperti itu. Karena kita tahu, misalnya kalau kita memotong daging, yang kita gunakan adalah pisau. Tapi pisau apa yang kita gunakan, itu akan menentukan irisan apa yang mau kita tuju. Kan? Mau irisan file, mau irisan besar, mau irisan kotak. Nah, itu kan tergantung pada pisau yang kita pakai. Termasuk juga jurnalisme. Di dalam proses peliputan jurnalisme, itu kan kita mencari informasi, mengumpulkan informasi. Nah, sama saja mencari informasi itu menggunakan metode jurnalistik. Nah, tapi dengan cara apa, itu bergantung pada informasi apa yang mau kita ambil, yang mau kita tuju, yang mau kita sasar. Apakah cukup dengan liputan mendalam? Apakah cukup dengan liputan straight news atau liputan langsung aja, pendek-pendek gitu aja, atau liputan feature? Itu tergantung pada situasi yang kita hadapi. Atau dibutuhkan metode yang lebih solid, karena ini informasinya tertutup layer-layer yang banyak. Apa itu layer-layer? Misalnya hambatan, karena ini berkaitan dengan penguasa, hambatan ini berkaitan dengan cupong besar, berkaitan dengan negara, macam-macam ya, sehingga dibutuhkan investigasi. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Investigasi itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kawan-kawan lakukan. Misalnya ketika kawan-kawan di Tapak, teman-teman NGO itu juga melakukan investigasi. Polisi juga melakukan investigasi. KPK juga melakukan investigasi. Bahkan audit internal di sebuah perusahaan juga melakukan investigasi. Artinya investigasi itu kalau kita memahami secara awam saja, itu kan untuk mencari informasi sedetail mungkin, dan kemudian metode ini dilakukan untuk menembus hambatan-hambatan yang kita hadapi dalam mencari informasi itu. Jadi kalau nggak ada hambatan, itu ya nggak usah perlu investigasi, nggak mungkin kan. Cukup dengan berita biasa saja bisa. Atau ketika hambatan-hambatan itu bisa kita terobos dengan penyajian liputan mendalam, cukup. Tapi kalau memang hambatan-hambatan itu berlayer-layer, berlapis-lapis, seperti mengupas bawang, itu kita menggunakan pendekatan liputan investigasi. Nah, oke, di slide pertama, teman-teman kalau ada pertanyaan, silahkan langsung motong, nggak apa-apa. Silahkan ya. Oke, ini pemahaman dasar saja ya. Apa perbedaan antara liputan investigasi dengan in-depth news reporting? Sebenarnya sama-sama panjang liputannya. Ini bukan liputan pendek. Kalau misalnya di televisi, ini minimal bisa sampai setengah jam. Kalau di koran, itu bisa sampai 1 halaman. Kalau di online, itu bisa sampai berjudul-judul. Ada banyak sekali. Jadi liputannya komprehensif ya. Nah, apa perbedaannya? Kalau investigasi, ini teknik sebenarnya. Seperti saya katakan tadi, ini metode untuk menembus layer-layer atau hambatan-hambatan dalam kita mencari informasi. Namun secara spesifik, investigasi hanya ditujukan untuk mengungkap kejahatan. Terhadap apa? Kepentingan publik, hak asasi manusia, kejahatan lingkungan, ya, apapun yang berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, laporan ini menunjukkan siapa yang terlibat. Jadi langsung menuju hidungnya orang. Siapa yang terlibat? Siapa yang melakukan kejahatan itu? Siapa saja yang berada di lingkaran kejahatan itu? Jadi langsung menuding ke hidungnya orang. Nah, kalau in-depth news reporting atau liputan mendalam, ini sebenarnya produk jurnalistik yang dikemas secara panjang, ya, beragam sudut pandang, kemudian memetakan dan menjelaskan masalahnya. Apa sih masalahnya? Jadi lebih ke naratif sebenarnya, menjelaskan sesuatu.
ya, dan banyak berkutat pada soal bagaimana peristiwa itu terjadi dan mengapa. Bisa saja ini menyebut nama orang-orang, tapi tidak tidak se-straight atau tidak se-keras ketika kita melakukan liputan investigasi. Jadi gitu ya, itu perbedaan dasar dari in-depth news reporting dengan investigasi. Nah, ini saya ambil dari bukunya Mas Dandi Laksono, Jurnalisme Investigasi. Apa bedanya berita reguler, berita mendalam, dan investigasi? Kalau berita reguler atau berita harian yang pendek-pendek itu menceritakan laporan yang menceritakan peristiwanya, sesuatu saja. Misalnya hari ini terjadi pembalakan di hutan, ada bulldozer masuk misalnya hutan sebesar 2 hektar dibabat oleh perusahaan A. Jadi sebatas itu, kawan-kawan. Tapi kalau liputan in-depth itu sudah menjelaskan lebih dalam, ya, menjelaskan lebih dalam peristiwanya, bahkan sampai pada apa cerita di balik peristiwa itu. Jadi lebih komprehensif. Kita minta masyarakat mendeskripsikan bagaimana kerusakan yang terjadi, ya kan? Siapa pemilik perusahaan itu, bukan hanya nama PT-nya, tapi siapa pemilik perusahaan itu, terafiliasi dengan apa perusahaan itu, dengan kekuatan politik, kekuatan penguasa, atau modal asing, atau apa, bagaimana sejarah konflik masyarakat dengan perusahaan itu. Nah, itu dijelaskan secara detail di dalam in-depth news reporting atau liputan mendalam. Nah, investigasi itu bisa saja tidak selalu menjelaskan begitu panjang, tapi langsung straight menuju ke siapa pelakunya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Siapa pelakunya? Nah, itu tentu didukung dengan bukti-bukti dokumen. Nah, untuk mendapatkan dokumen, nah ini diperlukan metode investigasi. Karena tidak kawan-kawan sendiri paham lah ya, ditapa itu ketika kawan-kawan ditapa berhadapan dengan perusahaan, bisa nggak kawan-kawan mendapatkan dokumen perusahaan itu dengan cara meminta ke perusahaan? Kan nggak mungkin. Bisa kita mengajukan lewat AHU dengan berbayar, bisa kita menggunakan OSIN atau open source data yang ada di internet misalnya, atau kita mencari dokumen atau mendapatkan dokumen dari whistleblower misalnya. Nah, itu yang disebut sebagai metode investigasinya. Karena kita harus mendapatkan informasi, mendapatkan data, mendapatkan dokumen dengan cara yang tidak umum. Dengan cara yang umum itu kita investigasi. Nah, tapi kan kita nggak mungkin mendapatkan dokumen-dokumen tadi, informasi-informasi tadi, data-data tadi dengan cara biasa. Nah, maka diperlukan pendekatan investigasi. Nah, kalau berita regular news itu apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. 5W1H saja. Dan itu di permukaan saja informasinya. Tapi kalau in-depth news reporting itu lebih menjelaskan bagaimana dan mengapa. Bagaimana peristiwa itu terjadi dan mengapa peristiwa itu terjadi. Gitu ya. Misalnya, ada banjir bandang besar di satu daerah. Kalau berita reguler hanya menceritakan peristiwanya saja kan, berapa korbannya, peristiwanya apa, di mana. Tapi kalau in-depth news reporting itu sudah menjelaskan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi dan mengapa. Misalnya ada penggundulan hutan, ada alih fungsi lahan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, siapa perusahaan itu, bagaimana mereka beroperasi. Nah, itu dijelaskan di liputan mendalam. Nah, kemudian investigatif itu lebih menunjuk sekali lagi apa dan siapa, ya, apa dan siapa. Kemudian berita reguler sebatas informasi saja. Tapi kalau in-depth news atau berita mendalam memberikan pengetahuan dan pemahaman. Tapi investigatif itu merangkai dua hal tadi, ya, sebagai informasi, memberikan pengetahuan dan pemahaman, ditambah yang lebih penting adalah membeberkan dan meluruskan persoalan. Membeberkan siapa pelakunya, modusnya bagaimana, sesuatu yang berkelindan atau yang berkaitan dengan pelaku ini, dan meluruskan persoalannya. Nah, itu investigatif. Jadi, ini perbedaan yang cukup mendasar, yang harus kawan-kawan pahami, bagaimana melakukan peliputan-peliputan. Oke, lanjut. Saya cepat aja karena ada dua presentasi yang
akan saya bacakan ke teman-teman. Lanjut, next. Nah, ini adalah elemen jurnalisme investigasi ya. Ada 5 setidaknya yang dipaparkan oleh kawan Dandi Laksono. Yang pertama, mengungkap kejahatan terhadap kepentingan publik. Ini doktrin pertama bahwa investigasi itu mengungkap kejahatan terhadap kepentingan publik. Kita tahu di televisi itu ada insert investigasi misalnya. Insert program insert itu bukan produk jurnalistik, ya, tapi diseolah-olahkan menjadi produk jurnalistik ditambahi embel-embel investigasi. Tapi beritanya tentang anaknya Raffi Ahmad bisa berjalan, atau si A, artis A pacaran dengan artis B, atau artis B cerai dengan artis C diinvestigasi. Itu kalau dalam dunia jurnalisme itu sampah, dan bukan jurnalisme. Karena itu urusan pribadi orang. Jurnalisme tidak menyentuh urusan pribadi orang. Jurnalisme menyentuh urusan kepentingan publik. Ya, bukan personal, tapi kepentingan publik. Nah, spesifik ke investigasi itu mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh orang, lembaga, entitas usaha, negara, dan macam-macam. Kejahatan yang dilakukan oleh mereka terhadap kepentingan publik. Nah, apa saja itu? Ya HAM, ya lingkungan, ya sosial, ya ekonomi, dan macam-macam. Nah, yang kedua, skalanya luas dan sistematis. Jadi, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku tadi, itu skalanya luas dan sistematis. Ya, nggak mungkin kejahatannya seperti jambret di tengah jalan. Mungkin dia lagi nyetir motor, nggak punya pikiran untuk melakukan jambret, tapi ada kesempatan kemudian dia jambret. Nah, kejahatan yang diungkap dalam proses investigasi itu nggak seperti itu. Karena apa? Ini melibatkan, kalau sekarang hari-hari ini kita kan sering dengar kata oligarki. Nah, oligarki itu kan struktur kejahatan yang melibatkan banyak orang, banyak institusi, dan banyak ruang. Dan waktunya itu juga lama. Nah, itu yang kita bongkar dalam liputan investigasi. Misalnya, apa kaitan antara penggundulan hutan, deforestasi, dengan partai politik misalnya? Ada itu. Apa kaitan antara izin pertambangan dengan pilkada misalnya? Nah, itu ada. Nah, itu yang kita bongkar. Nah, yang ketiga, menjawab semua pertanyaan penting dan memetakan persoalan secara gamblang. Jelas, kalau jurnalisme itu enggak menjawab semua pertanyaan penting dan memetakan persoalan yang gamblang, itu namanya bukan jurnalisme. Karena seorang jurnalis itu mewakili rasa penasaran publik. Publik penasaran dan bertanya pada sebuah isu misalnya. Nah, tugas jurnalis adalah memberikan jawaban itu, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan publik tadi. Nah, yang kelima, menunjukkan aktor. Siapa pelakunya, apa perannya, dan apa bukti-buktinya. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya, bukti apa yang diharapkan oleh seorang jurnalis? Apakah bukti-bukti seperti polisi misalnya, atau jaksa, atau KPK misalnya? Nah, ini ada perbedaan ya kawan-kawan. Bukti hukum dengan bukti jurnalis itu berbeda. Jurnalisme berbeda. Bukti hukum itu bukti yang didapat oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan padanya. Apa itu kewenangannya? Menyita, memberikan polis lain, menggerebek bahkan, ya kan? Atau menangkap. Itu kewenangan-kewenangan yang didapatkan aparat penegak hukum untuk mendapatkan bukti hukum. Tapi jurnalis kan nggak bisa. Nggak punya kewenangan itu. Saya nggak punya kewenangan untuk melakukan penyitaan dokumen, kan nggak bisa. Saya nggak punya kewenangan itu. Makanya harus dibedakan antara bukti hukum dengan bukti jurnalistik. Apa bukti jurnalistik itu? Bukti jurnalistik itu bukti yang didapatkan melalui proses-proses dalam berjurnalisme. Apa itu misalnya? Verifikasi, mendapatkan dokumen secara legal, ya kan? Verifikasi lagi. Nah, semua proses itu ketika kita sudah melakukan dan tidak melompatinya, diverifikasi lagi, itu yang disebut sebagai bukti jurnalistik. Jadi berbeda. Apakah diragukan bukti jurnalistik ini dalam hal pendekatan hukum? Nah, ini nggak bisa diperbandingkan.
Karena tentu ini dua hal yang berbeda. Contoh kayak gini. Ada seorang jurnalis menulis tentang skandal korupsi impor daging sapi. Polisi, jaksa, KPK belum mengusut kasus ini. Dan tidak ada putusan pengadilan. Nah, dari seluruh proses rangkaian kerja jurnalistik, mendapatkan bukti yang tegas si B ini terlibat dalam skandal impor daging sapi misalnya. Dirilis oleh media itu. Ini pelaku-pelakunya, ini modusnya, ini bukti-buktinya, semua sudah dirilis. Nah, kemudian orang-orang yang ada di dalam tulisan-tulisan itu melaporkan wartawannya ke polisi. Ini pencemaran nama baik. Saya belum pernah sekalipun diperiksa polisi, bahkan KPK, bahkan nggak ada putusan pengadilan. Tapi di situ ditulis bahwa, nah itu nggak bisa. Jurnalis nggak bisa dipidana karena mengungkap fakta berdasarkan kerja-kerja jurnalistik. Nggak bisa, karena dia dilindungi undang-undang. Makanya tadi, bukti jurnalistik itu mengikat atau menjadi domain kerja-kerja jurnalistik. Bukti hukumnya nggak ada, belum ada, karena belum ada pemeriksaan, belum ada vonis, belum ada putusan pengadilan. Itu bukti hukum, itu soal hukum. Kalau soal jurnalistik berbeda lagi. Toh pada akhirnya, tahun kemudian, liputan yang sama ini, itu dibuktikan oleh KPK dan diputus pengadilan, orang-orang yang disebut dalam liputan itu masuk penjara. Ternyata ada kesesuaian antara bukti jurnalistik yang didapat oleh tim investigasi di sebuah majalah ini dengan proses hukum yang dilakukan oleh KPK waktu itu. Jadi itu kawan-kawan ya, ada beda yang jelas antara bukti jurnalistik dengan bukti hukum. Nah, selama kita mendapatkan atau memperoleh bukti-bukti itu sesuai dengan pedoman kode etik jurnalistik, kita dilindungi oleh undang-undang. Nah, yang terakhir adalah publik bisa memahami kompleksitas masalah dan bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan itu. Nah, ini salah satu doktrin yang penting juga dalam kita berjurnalistik. Apa itu? Memberikan guidance kepada publik untuk memutuskan sesuatu. Jadi saya kemarin liputan di Kayong Utara, deforestasi itu ya, menunjukkan bagaimana hutan hutan alam dalam bentuk tanah gembur itu apa namanya? Ada hutan mineral, ada hutan apa satunya? Gambut kah Mbak maksudnya? Elsa? Aduh, Gambut kah maksudnya? gambut, sorry. Hutan gambut itu dikeringkan. Saya jelaskan bagaimana dampak dari pengeringan hutan gambut. Nah, begitu masyarakat di daerah lain yang punya hutan gambut melihat liputan itu, dia memiliki guidance atau petunjuk bahwa kalau gambut itu dirusak akan bahaya seperti ini. Dan dia memiliki guidance untuk memutuskan sesuatu berdasarkan laporan itu. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk memberikan dia bekal untuk memutuskan sesuatu. Oh, berarti jangan dirusak hutan gambut ini. Nah, itu kayak gitu ya. Itu penting juga dalam kita menyampaikan informasi. Percuma kalau informasi itu hanya dikonsumsi begitu-begitu saja. Sekedar tahu saja. Tapi tidak memberikan dorongan pada publik untuk melaksanakan sesuatu, membuat keputusan yang kemudian menyelamatkan hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Oke, lanjut. Ini tadi sudah saya singgung, next saja nggak apa-apa. Nah, hipotesis ya. Hipotesis itu adalah kesimpulan awal. Jadi ketika kawan-kawan mau membuat liputan mendalam atau liputan investigasi, kawan-kawan harus punya hipotesis dulu. Inilah yang nanti akan kalian uji, kawan-kawan uji dalam proses peliputan. Hipotesis awal bisa didapat dari berbagai hal, misalnya riset, observasi, diskusi dengan teman-teman NGO, dengan teman-teman jaringan di tapak, dengan masyarakat, kemudian bisa studi pustaka, sampai dokumen-dokumen. Nah, karena bersifat awal atau sementara, liputan yang dilakukan harus menguji setiap hipotesis. Misalnya saya sebelum berangkat ke Kayong Utara, ke Ketapang, live-in di sana, saya sekitar 1 bulan full itu berdiskusi dengan teman-teman NGO, mempelajari hasil investigasi mereka, teman-teman akademisi, dan korespondensi dengan masyarakat di sana. Tujuannya apa? Menguji
mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, ya, dan kemudian informasi yang saya dapatkan, baik itu berupa dokumen, berupa data, berupa rekaman verbal, itu kemudian saya uji ke lokasi. Sebenarnya bisa saja, misalnya apa yang diomongin NGO, akademisi, masyarakat, langsung saya ketik jadi berita. Tapi itu tidak menguji apapun. Karena tugas jurnalis adalah menguji statement tadi, menguji dokumen tadi. Datang ke lapangan untuk melihat langsung situasi di lapangan apakah sama dengan apa yang dikatakan oleh narasumber-narasumber tadi, atau bahkan situasinya jauh lebih buruk, sudah berubah. Nah, itu tujuannya adalah menguji hipotesis. Lanjut. Oke. Apa pertanyaan besar yang harus dijawab? Yang ingin dijawab oleh seorang jurnalis investigasi. Ini sebenarnya doktrinnya sama dengan kawan-kawan ketika di TAPA. Dari kantor, kawan-kawan datang ke wilayah pendampingan, ada pertanyaan besar yang harus dijawab. Ya kan? Tentu dalam setiap liputan, setiap kawan-kawan datang ke TAPA, pada akhirnya harus menjawab apa dan bagaimana yang sebenarnya terjadi. Kan nggak mungkin kita datang itu untuk sekedar ngopi-ngopi, makan-makan, kan nggak mungkin. Ya kan? Harus menjawab apa dan bagaimana yang sebenarnya terjadi. Serta siapa saja yang terlibat di dalam. Misalnya kawan-kawan dapat telepon nih dari teman-teman warga di Tapak. Mbak, Bang, Mas, ini di lapangan ada 2 bulldozer perusahaan datang. Menyerobot lahan warga. Kan muncul pertanyaan. Nggak mungkin kan kita langsung percaya. Harus dilakukan verifikasi. Harus muncul skeptisme. Bisa saja informasi itu dilebih-lebihkan. Bisa saja informasi itu dikurang-kurangi. Bisa saja informasi tidak tersampaikan dengan baik. Entah itu karena penyampaian informasinya kurang cakap bicara, entah itu karena keterbatasan akses informasi, entah karena kurang bisa menarasikan. Yang jelas, informasi itu kita serap dulu, ya kan? Dan kemudian kita datang ke lapangan, tujuannya apa? Menjawab apa dan bagaimana yang sebenarnya terjadi. Dan siapa yang terlibat di dalamnya. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan hasil dari apa yang disebut sebagai verifikasi, konfirmasi, temuan dokumen, dan fakta-fakta yang lain. Ketika saya mendapatkan dokumen, saya tidak boleh langsung percaya. Saya harus memverifikasi dokumen itu. Apa yang pertama harus kita verifikasi? Benar nggak dokumen ini keluar dari lembaga yang tertera di dalam dokumen itu? Misalnya saya dapat dokumen dari Greenpeace. Saya dikasih oleh seseorang, ini dokumen Greenpeace. Kan nggak mungkin saya serta-merta langsung percaya. Apa yang selemah-lemahnya iman, apa yang bisa saya lakukan adalah menelpon kawan saya yang ada di Greenpeace. Benar nggak ini dokumenmu, bro? Oh, benar. Ya berarti kan sudah terverifikasi. Kemudian mengonfirmasi siapa saja yang ada dalam dokumen itu. Perusahaan A, perusahaan B melakukan pembalakan dan macam-macam. Saya harus mengonfirmasi ke perusahaan tersebut. Benar nggak? Ada laporan seperti ini. Bagaimana respon dari perusahaan? Nah, itu perlu untuk mengonfirmasi. Tujuannya apa? Menguji antara statement perusahaan dengan statement dari temuan teman-teman Greenpeace misalnya. Kita uji. Nah, kita uji dua statement ini, sembari kemudian kita mengujinya di lapangan. Bagaimana kondisi di lapangan? Nah, kalau kita nggak berada di lapangan, si A ngomong di luar hujan, si B ngomong di luar panas, jangan kita ada di dalam satu rumah, tidak sekedar kemudian mengatakan saya menulis, si A mengatakan bahwa di luar panas, namun ini dibantah oleh si B mengatakan bahwa di luar hujan deras. Itu nggak bisa kayak gitu, itu cover both side memang, tapi nggak cukup dengan itu. Apa yang saya lakukan adalah membuka jendela minimal, melihat di luar itu hujan atau panas. Itu yang disebut sebagai menguji. Oke, next. Nah, apa alasan meliput isu ini? Alasan ini adalah motif ya. Jadi kawan-kawan harus memahami apa alasan saya datang ke satu wilayah yang secara aksesibilitas itu sangat sulit ditembus. Harus berjalan kaki 6 jam menembus hutan misalnya. Harus naik motor 1 hari dengan jalan yang belepotan misalnya. Harus menemukan atau menentukan motif dulu. Apa motifnya? Semua harus ada motifnya. Nah, motifnya adalah berkaitan dengan apa yang mendorong Anda mengangkat isu tertentu
sebagai bahan liputan. Yang penting ya, apa penting dan menariknya liputan ini, sehingga menjadi alasan Anda untuk meliput. Nah, ini kontemplasi bisa dengan diri sendiri, bisa dengan redaktur atau supervisor dan macam-macam. Hal yang sama kawan-kawan lakukan ketika kawan-kawan di NGO, di yayasan kawan-kawan, ketika kawan-kawan mengusulkan sesuatu untuk datang ke satu tempat kepada supervisor atau pada pimpinan di NGO atau yayasan kawan-kawan, mereka akan tanya, apa urgensinya kamu datang ke sana? Dibandingkan dengan akses ke sana yang sangat jauh misalnya. Apa urgensinya? Nah, kawan-kawan harus menjelaskan itu. Lanjut. Nah, tentu ini harus berkaitan dengan dampak juga, kawan-kawan. Setiap liputan, setiap kawan-kawan turun ke lapangan, setiap kawan-kawan melakukan investigasi, melakukan pendampingan. Sorry, yang impact tadi dulu. Oke, ya ini. Itu harus berdampak luas pada masyarakat. Berdampak luas pada publik. Loh, kenapa? Karena tentu saja ketika kawan-kawan dari kantor datang ke tapak, itu kan menyita banyak waktu. Berhari-hari, berbulan-bulan, ya, menghabiskan tenaga, dan tentu saja biaya. Saya kalau liputan ke Papua, liputan ke Kalimantan, liputan ke Sulawesi, itu bisa puluhan juta. Jadi nggak kecil biayanya. Makanya dampak itu harus dipikirkan. Kalau kemudian kita liputan se-effort itu, kemudian nggak punya dampak, ya merugilah kita kan itu. Rugi besar kita. Rugi itu bukan untung rugi duitnya. Yang rugi adalah masyarakat. Nggak dapat apa-apa masyarakat dari liputan kita itu. Ya artinya perlu dipikirkan juga bagaimana dampak liputan tersebut, nah, karena tadi itu banyak waktu, tenaga, dan saya biaya. Dampak ini berkaitan dengan manfaat apa yang didapatkan publik. Nah kan, siapa yang dirugikan kalau berita kita itu tidak sesuai dengan standar liputan investigasi atau in-depth news reporting yang sebenarnya. Yang didapat, yang kerugian yang paling signifikan adalah masyarakat. Dia nggak dapat apa-apa masyarakat. Publik nggak dapat apa-apa. Bahkan narasumber tertentu. Misalnya ketika saya datang ke Gensau misalnya di Ketapang, itu aksesnya luar biasa, susah ke masyarakat adat Dayak Gensau gitu. Nah, ketika kami memberitakan soal konflik masyarakat di sana itu harus mendapatkan manfaat dari liputan itu. Masyarakat di sana harus mendapatkan manfaat dari proses pendampingan yang dilakukan oleh kawan-kawan, kan gitu. Manfaatnya apa? Kalau jurnalis, ya kita melakukan advokasi, jurnalisme advokasi, memberikan resonansi pada suara mereka sehingga suara mereka diketahui orang yang ada di Jakarta, orang yang ada di Medan, yang ada di Surabaya, yang ada di Papua, sehingga pada titik tertentu itu akan menemukan kesamaan nasib yang dihadapi oleh kawan-kawan yang ada di daerah lain, sehingga apa yang terjadi di Gensau itu bisa menginspirasi bagi orang-orang yang memiliki persoalan yang sama di luar desa itu. Nah, umumnya dampak ini berkaitan dengan advokasi kebijakan. Jadi, gimana caranya mendorong kebijakan itu berubah dan berpihak pada para korban dan penyintas di sana gitu ya. Oke, next. Ini bisa dibaca sendiri ya kawan-kawan, dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan ya, hasil riset, temuan. Kalau sekarang di era internet gampang sekali untuk mencari informasi di internet. Ketik aja misalnya PT Mayawana Persada, kejahatan PT Mayawana Persada, muncul semua itu. Informasi-informasi spesifik tentang perusahaan-perusahaan pembalak hutan di Indonesia. Itu banyak sekali. Oke, lanjut. Ya, sebelum kawan-kawan berangkat, kawan-kawan harus melihat siapa-siapa narasumber kawan-kawan. Nah, kalau saya, ini metode yang saya gunakan ya, menggunakan pendekatan 3 layer. Yang pertama, narasumber primer, narasumber sekunder, dan narasumber tersier. Nah, narasumber primer itu orang yang melihat langsung peristiwa, orang yang mengalami langsung peristiwa, ya, atau orang yang mengetahui peristiwa itu dari sumber-sumber yang terdekat dengan peristiwa tersebut. Kalau dua yang tadi awal itu nggak ada, ya setidaknya adalah orang yang mengetahui peristiwa itu dari sumber-sumber yang terdekat di dalam peristiwa itu. Kemudian narasumber sekunder. Ini bisa orang di lingkaran narasumber-narasumber primer tadi.
Atau kemudian narasumber tersier. Ini bisa diabaikan. Narasumber yang tidak berkaitan langsung dengan peristiwa, tapi kemudian relevan untuk kita wawancara. Gitu ya. Nah, ini kawan-kawan pilih-pilih sendiri mana yang, tapi sasaran utamanya adalah narasumber primer. Komposisinya jelas, narasumber primer itu minimal 60-70% mewakili seluruh wawancara yang kawan-kawan lakukan. Kemudian narasumber sekunder. Nah, siapa narasumber sekunder? Misalnya ya bisa saja kepala desa misalnya. Nah, itu bagi saya narasumber sekunder. Tapi kalau warga desa yang mengalami langsung, nah itu narasumber primer. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, modal awal itu adalah, saya tadi katakan, saya selalu beruntung menjadi seorang jurnalis karena selalu berada di ruang-ruang yang memungkinkan saya untuk mendapatkan jaringan, berkawan dengan banyak orang, akses, dan macam-macam. Nah, itu modal awal sebenarnya. Apa tadi? Itu jaringan. Di poin terakhir itu jaringan. Ini kawan-kawan yang saya list tadi ini, bagi saya adalah keberuntungan buat saya di forum ini. Karena kita bisa berkenalan. Kita bisa saling tukar kontak, kita bisa saling berkolaborasi nanti di masa depan, kan gitu. Nah, yang pertama adalah ekosistem dan supporting system. Ekosistem yang baik. Saya jadi jurnalis hampir 17 tahun ya, 17 tahun berada di ekosistem yang baik. Menjadi anggota Aliansi Jurnalis Independen. Ekosistemnya sangat baik. Ada di support system yang baik. Saya punya kawan ini, punya kawan itu yang juga punya effort yang sama di liputan investigasi, di liputan in-depth news reporting. Nah, yang kedua, pengetahuan yang memadai. Baca buku, diskusi, ya kan? Baca buku, diskusi, berinteraksi dengan banyak orang, itu menyediakan pengetahuan yang memadai buat saya. Kemudian kemauan. Dua hal itu kita punya, tapi kalau nggak ada kemauan, nggak bisa. Nggak jalan kita. Nggak akan beranjak dari tempat duduk kita. Makanya saya 17 tahun itu jadi jurnalis, nggak pernah sekalipun saya berada di dalam kantor. Ngurusi manajerial, editorial, saya nggak pernah. Saya selalu ada di lapangan. Masih pengen di lapangan terus sampai hari ini. Nah, itu soal kemauan. Ketekunan. Kalau sudah mau, harus tekun. Nggak boleh patah semangat. Kalau misalnya kita, kawan-kawan dari kantor ke kantor, jalannya buntu, kan nggak mungkin kawan-kawan berhenti di jalan itu. Nyari jalan yang lain. Mau nemuin satu orang, tapi orang itu nggak bersedia. Kalau orang nggak tekun, ya udah, nyerah, pulang. Tapi kalau kita tekun, bagaimana kemudian orang itu kita dekati lagi. Bisa saja dia nggak mau bicara karena dia takut, dia nggak kenal kita, dia nggak nyaman. Harus tekun kita melakukan untuk meyakinkan dia. Kemudian berani. Kalau nggak punya keberanian, kita nggak mungkin menembus hutan, menembus tambang, menembus wilayah konsesi perusahaan dan macam-macam. Kita nggak mungkin bisa menembus itu kalau kita nggak punya keberanian. Nah, tentu saja yang penting juga itu adalah jejaring. Jadi saya dari Surabaya, saya bisa ke Papua, saya bisa ke Aceh, saya bisa ke Sulawesi, bisa ke Kalimantan, bisa ke Pulau Rote, bisa kemana-mana. Itu karena saya punya jejaring. Jejaring itu nggak ternilai harganya. Bahkan nggak bisa dikatakan ada harganya. Ya karena itu pertemanan. Teman itu kan nggak bisa diukur dengan apapun. Nah itulah jejaring. Oke, lanjut. Nah, ini sesi yang pertama. Nggak langsung ke slide selanjutnya aja, ke yang wawancara. Ini nggak perlu. Yang ke file kedua. Nanti ini tinggal kawan-kawan baca ya. Kalau ini teknik menyusunnya. Nanti kawan-kawan baca aja teknik menyusun. Nggak sulit kok. Itu materi yang saya sederhanakan, bahasanya gampang supaya bisa diaplikasikan teman-teman. Yang slide kedua itu soal wawancara. Mungkin ada pertanyaan teman-teman sambil kita nunggu slide yang kedua. Silakan. Oke, Kalau ada pertanyaan? teman-teman, apakah ada pertanyaan sebelum Ada pertanyaan? Silakan. Mifta Langsung buka lanjut ke mic aja, materi nggak apa-apa. selanjutnya ya? Oke, Aku Kak. Nggak ada. oke, Atau boleh, kita terusin dulu ya? silakan. Kak Boleh. Nadia ingin bertanya, Oke, Mas, slide yang kedua ini dasar-dasar wawancara. Mas Jadi Miftah? ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya, antara Oke,
materi tentang investigasi jurnalistik dengan wawancara. Kawan-kawan perlu pahami materi tentang investigasi jurnalistik itu adalah metode peliputan. Tapi kalau wawancara adalah bagian dari peliputan. Jadi jadi metode liputannya apa saja, itu selalu ada wawancaranya. Jadi wawancara adalah bagian dari liputan, tahapan-tahapan dari liputan. Oke, di slide pertama. Nah, pengertiannya adalah salah satu tahapan dalam proses jurnalistik. Jadi mau metode jurnalistiknya itu investigasi, in-depth news reporting, trade news, regular news, feature, atau apapun, itu selalu ada tahapan yang disebut sebagai wawancara. Ya, yang bertujuan mencari dan menggali informasi. Mencari dan menggali ya. Jadi nggak sekedar mencari. Kalau mencari itu di permukaan saja kan. Ya. Penggunaan diksi mencari. Kamu mencari apa? Mencari apa? Mencari uang koin saya yang jatuh. Ya sekedar mencari. Tapi kalau menggali itu sudah spesifik, kita membongkar permukaan tadi. Kita bongkar permukaan tadi. Karena kita mengeruk ke dalamnya kan. Artinya menggali. Dari narasumber dengan metode tanya jawab atau percakapan. Ya, tanya jawab. Berarti ada yang bertanya, ada yang menjawab. Itu namanya percakapan. Apakah harus dalam bentuk verbal seperti ini? Suara seperti ini? Enggak juga. Bisa saja dalam bentuk chat di WA. Itu bisa saja. Atau dalam bentuk misalnya video. Misalnya narasumber saya, Mas, posisi saya masih di jalan, masih di hutan, saya nggak bisa wawancara pakai Zoom. Nah, silakan kirim daftar pertanyaannya melalui chat, nanti saya kirim video untuk menjawab. Nah, sekarang sudah seperti itu, nggak ada masalah. Memang akan ada keterbatasan-keterbatasan. Misalnya kalau mereka kirim video, kita kan nggak bisa mencecar jawaban narasumber. Nah, itu kerugian. Tapi karena itu hal yang maksimal yang bisa diupayakan, ya nggak ada masalah. Yang penting nanti pertanyaan kita itu spesifik. Ya, supaya memberikan pemahaman juga kepada narasumber untuk menjawab juga lebih spesifik. Nah, kemudian seni mendapat informasi agar memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai kebenaran dengan cara atau jenis yang beragam. Seperti yang katakan tadi ya, kita mau pendekatan ke narasumber. Ternyata narasumbernya nggak mau. Nah, kalau kita nggak tekun, kita nggak punya treatment, nggak punya approach yang baik, ya selamanya kita mendapatkan penolakan. Maka sebenarnya itulah yang disebut sebagai seni. Bagaimana seni mendekati orang, supaya orang itu nyaman dan mau berbicara pada kita. Nah, ini seni. Nggak ada ini caranya. Kalau kawan-kawan tanya, Mas Farid gimana caranya? Saya nggak bisa memberikan teori-teorinya. Kan nggak ada teorinya. Saya pun paling ya bisa memberikan pengalaman. Gitu loh. Misalnya, menghadapi narasumber seperti ini bagaimana? Narasumber seperti ini bagaimana? Di situasi yang berbeda mungkin akan berbeda juga. Jadi pengalaman itu berbeda-beda juga. Itulah yang disebut sebagai seni, karena dia berkembang. Nah, wawancara adalah kegiatan dasar yang dilakukan jurnalis. Kegiatan dasar. Oke, lanjut. Nah, tujuannya apa? Mendapat informasi, penjelasan, atau keterangan, duduk suatu isu atau masalah untuk menyusun sebuah berita. Informasi yang didapat bisa bersifat latar belakang ataupun informasi lain. Informasi latar belakang itu apa? Misalnya, semua narasumber yang kita datangi atau yang datang pada kita, atau yang kita ajak bicara, itu bisa dikatakan sebagai narasumber untuk diberitakan. Tapi bisa saja informasinya informasi latar belakang. Bisa saja dia tidak mau namanya muncul, ya. Bisa saja itu orang yang tidak melihat langsung peristiwa misalnya. Nggak bisa nih jadi narasumber, tapi sebelum saya masuk ke desa itu misalnya, saya perlu tahu bagaimana situasi di desa itu. Nah, saya kemudian masuk ke sebuah warung yang nggak jauh dari desa itu, saya ngobrol lah dengan orang-orang di warung itu. Nah, itu informasi latar belakang. Bisa saja kita menyembunyikan identitas kita sebagai jurnalis. Bisa. Tapi sebatas pada informasi latar belakang saja. Untuk pengetahuan saya. Supaya saya lebih berhati-hati, saya lebih care, saya lebih punya persiapan. Nah, itu latar belakangnya kayak gitu.
Jadi kalau kemudian kita mau mewawancarai orang sebagai bagian dari kerja-kerja jurnalistik, satu hal yang harus kita lakukan adalah kita memperkenalkan diri sebagai jurnalis. Sekalipun kita melakukan liputan investigasi. Kalau dia narasumber yang mau kita munculkan di media kita harus mengaku bahwa kita jurnalis. Kita nggak boleh menjebak orang. Gitu ya. Lanjut. Ini yang tadi ya, pewawancara jurnalis ya, teman-teman di NGO yang diwawancara adalah warga. Ya. Narasumber ada orang atau kelompok yang diminta informasi, pendapat, kesaksian, karena keterkaitan dengan sebuah isu atau masalah yang diliput oleh seorang jurnalis. Oke, lanjut. Jenis wawancara. Ini ada banyak ya, tergantung pada situasi kawan-kawan, tergantung pada lokasi kawan-kawan, tergantung pada situasi narasumbernya, tergantung pada kebutuhan. Jadi banyak komponen atau banyak hal yang kemudian membuat kawan-kawan akan menentukan mana metode-metode wawancara atau jenis wawancara yang bisa kawan-kawan lakukan. Ada wawancara terencana. Wawancara terencana itu saya janjian dulu, lokasinya di mana, itu wawancara terencana. Misalnya talk show, ya kan, Kick Andy. Nah, itu wawancara terencana. Saya undang narasumbernya, kemudian kita bicara pada forum tertentu gitu ya, atau program tertentu. Itu terencana, ya. Atau yang kedua wawancara langsung, doorstop. Jadi ada pejabat keluar dari kantor KPK itu kita langsung todong untuk wawancara. Dan itu sifatnya spontan. Kalau terencana biasanya narasumber tuh minta dong daftar pertanyaannya. Gitu. Jadi dia udah punya ancang-ancang. Tapi kalau langsung atau doorstop, itu narasumber nggak tahu kita mau tanya apa. Nah situasinya itu bisa saja berebut, bisa saja tidak dalam kondisi diam, tapi jalan. Bisa saja dalam kondisi berlari-lari misalnya. Jadi langsung bisa spontan. Nah ada wawancara mendalam. Wawancara mendalam itu wawancara yang dilakukan cukup panjang, lebih detail, dan fokus pada isu yang mau kita angkat tadi. Jadi fokus wawancaranya. Meskipun tidak semua dari hasil wawancara itu kita pakai. Karena mendalam. Ada banyak sekali. Dan panjang durasinya. Itu mendalam. Kemudian ada wawancara latar belakang. Ya, tadi itu ya. Saya mau masuk ke wilayah desa adat itu ya. Saya nggak tahu, saya nggak pernah ke sana. Saya tinggal masuk ke sebuah warung, ya saya tanya-tanya dulu untuk background. Kira-kira kalau saya ke sana gimana, naik apa, masyarakatnya gimana, nah gitu ya. Jadi itu wawancara latar belakang. Oke, lanjut. Nah, apa perlengkapannya? Ini standar saja ya, nggak harus juga punya ini, nggak ada masalah. Buku catatan, itu apa ya, hal yang minimal kawan-kawan bawa. Alat tulis dan perekam. Kalau misalnya nggak ada buku catatan, ya nggak apa-apa. Kayak HP. Di note, itu kan sama aja, catatan kan gitu. Nggak punya alat tulis, nggak apa-apa. Pakai HP kan bisa. Pensilnya atau ballpointnya ganti jari kan. Alat perekam. Alat perekam itu sekarang nggak perlu kita beli alat perekam. Kayak HP bisa kok kita ngerekam. Tujuannya apa? Ini sangat penting ya kawan-kawan. Harus kawan-kawan pahami. Mau kawan-kawan kerja di NGO, mau di jurnalis. Sebisa mungkin kawan-kawan ketika meliput atau mewawancara, terutama narasumber-narasumber kunci, kawan-kawan harus merekam. Entah itu merekam videonya, hal yang minimal yang bisa dilakukan adalah merekam suara. Kenapa kita harus merekam? Itu sebagai bukti bahwa orang tadi ngomongnya A. Karena banyak case, itu kemudian wartawan nggak merekam, dikomplain sama narasumbernya. Ketika berita itu muncul, oh saya nggak ngomong kayak gitu kok. Karena dia mungkin dimarahi sama pimpinannya atau apa gitu ya. Saya nggak ngomong kayak gitu, itu wartawannya ngarang-ngarang. Nah, kan kalau kita punya perekaman tinggal kita tunjukkan, ini loh buktinya. Bahwa dia ngomong kayak gitu. Sering kali terjadi kayak gitu. Makanya direkam. Nah ini juga mengantisipasi kita, memitigasi supaya kita nggak dapat intimidasi dan macam-macam. Ada bukti rekam. Oke, lanjut. Nah, memilih narasumber. Bagaimana memilih narasumber? Ini 3 hal yang harus kawan-kawan pahami dalam memilih narasumber. Mau kawan-kawan jurnalis, mau kawan-kawan NGO, mau kawan-kawan peneliti, mau kawan-kawan akademisi, macam-macam ya. Memilih narasumber itu pertama yang paling utama adalah
relevan. Dia relevan pada isu yang kawan-kawan angkat. Relevan itu apa? Dia pelakunya, dia korbannya, atau dia ada di lokasi. Nah, ini relevan. Atau dia yang berada di lingkar terdekat dengan orang yang melihat langsung peristiwa itu. Itu namanya relevan. Nah, ini narasumber utama. Nah, yang kedua, punya integritas. Bagaimana caranya kita tahu bahwa dia punya integritas? Gampang. Gitu. Misalnya, kita memilih wawancara akademisi yang tidak terafiliasi dengan sebuah perusahaan. Karena ada banyak sekali akademisi yang jadi komisaris, yang jadi ini, yang jadi itu, kan itu, yang malah jadi backbone-nya perusahaan untuk melegalkan sekian banyak perbuatan perusahaan ketika melakukan deforestasi, gitu ya. Ada bahkan akademisi yang menyebut bahwa kebun sawit itu adalah hutan. Nah, kalau bagi saya, dia nggak punya integritas. Narasumber yang terafiliasi dengan perusahaan itu nggak punya integritas. Jadi narasumber yang punya integritas. Gampang milihnya, narasumber yang berpihak pada publik, narasumber yang berpihak pada penegakan hak asasi manusia. Nah, itu integritas. Nah, yang ketiga adalah paham isu. Dia paham isunya. Jangan kemudian wawancara. Sebisa mungkin ya, Pak, Ibu bisa minta waktu untuk wawancara soal ini, soal A gitu ya. Terus dia ngomong, waduh Mas, maaf Mas, saya nggak ngikuti kasusnya ya, gitu ya. Terus kalian mendesak, nggak apa-apa kok, ini soal ini aja, gimana ya kira-kira nanti beritanya soal ini loh, kayak gini, kalian menjelaskan baru dia, itu nggak paham isu. Minimal dia mengikuti isu itu, harus paham isu, baik itu narasumber yang sifatnya dia akademisi, masyarakat lokal di sana. Ya kalau nggak paham isu ya jangan diwawancara. Yang paham isu harus, supaya bisa menjelaskan duduk persoalannya, supaya bisa menjelaskan apa peristiwanya. Itu ya. Ini 3 hal dasar saja. Oke, lanjut. Bisa saja kemudian ada tambahan, aksesibilitas misalnya. Wah, saya nggak bisa mengakses narasumber itu karena rumahnya jauh. Nah, sekarang kan sudah ada teknologi Zoom misalnya. Bisa pakai Zoom misalnya. Jadi, akses itu bisa kadang dimasukkan. Tapi karena sekarang konektivitas manusia itu jauh lebih jauh lebih kuat, jauh lebih banyak pilihan-pilihannya, maka saya nggak memasukkan aksesibilitas. Oke, ini satu hal yang harus kawan-kawan lakukan ketika kawan-kawan melakukan wawancara. Apa itu? Memastikan narasumbernya. Memastikan narasumbernya siapa, kontak narasumbernya, telepon, WhatsApp, atau apapun untuk menentukan kapan wawancara itu bisa dilakukan dan di mana. Ya, pahami masalahnya. Jadi wawancara itu jangan dengan kondisi kita nggak punya pengetahuan yang cukup. Bisa dipermalukan kita sama narasumber, bisa dipermalukan. Contoh misalnya, ini terjadi. TV gede ini, TV mainstream. 3 hakim yang menyidangkan kasus penganiayaan berat sehingga korbannya mati ya, pelakunya Ronald Tanur, itu direkomendasi pecat oleh KY. Tapi beritanya itu gini, KY pecat 3 hakim yang menyidangkan Ronald Tanur. Loh, KY itu nggak bisa mencat hakim. KY, Komisi Yudisial itu hanya memberikan rekomendasi. Nah, itu udah salah. Nah, kalau kita wawancara orang KY atau orang MA atau orang tertentu ya, yang relevan dengan berita ini, ya kita dipermalukan. Mungkin, Mas Farid, sorry ya, ini saya ralat ya, KY itu tidak bisa memecat. Itu rekomendasi loh, malu dong kita. Itu udah menurunkan tingkat integritas kita sebagai seorang jurnalis atau akademisi misalnya, atau LSM, NGO misalnya gitu ya. Jadi harus paham situasinya, paham masalahnya. Nah, yang ketiga, siapkan daftar pertanyaan. Nah, apa daftar pertanyaan itu? Apakah kita harus sedetail mungkin? Enggak. Daftar pertanyaan kalau saya paling ngisi 5 pertanyaan penting, bahkan cuma 4 pertanyaan inti. Karena apa? 1 pertanyaan yang saya ajukan itu akan dijawab oleh narasumber, dan
jawaban narasumber itu akan memancing pertanyaan baru. Jadi akan berkembang menjadi diskursus. Jadi nggak perlu pertanyaan panjang-panjang itu nggak. Itu juga akan sangat malu kan kita, masa kita bawa lembar putih yang panjang gitu daftarnya, kan nggak perlu. Bahkan ketika saya sudah mencatat, catatan saya nggak buka, saya taruh saku. Karena ketika dengan mencatat saya menjadi ingat. Nah, baru kalau benar-benar lupa atau blank gitu ya, kadang blank memang, saya tinggal buka aja. Tinggal lihat sedikit, masukin lagi. Gitu ya. Mencatat itu penting untuk melatih tingkat daya ingat kita sebenarnya. Pilih tempat. Nah, pilih tempat ini juga sangat penting kawan-kawan. Apalagi bicara soal liputan investigasi. Tempat itu berkaitan dengan keberlangsungan wawancara kawan-kawan apakah bisa lancar atau tidak. Pertama itu. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah menyangkut keselamatan. Baik keselamatan kawan-kawan maupun yang tak kalah pentingnya adalah keselamatan narasumbernya. Pemilihan tempat ini sangat penting. Jadi jangan lebih mengedepankan soal estetika lokasinya. Wah, di sini aja Pak, ini bagus ini Pak, lokasinya ini. Gitu. Jangan. Di pinggir sungai ini Pak, ini kelihatan cocok ini. Tiba-tiba di sungai itu ada buaya, gimana? Narasumbernya diterkam buaya. Nah, itu kan nggak sepadan dengan keselamatan narasumber. Nah, pilih tempat yang pertama tadi yang membuat seluruh prosesi wawancara itu bisa berjalan dengan baik. Yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah, yang lebih penting, keselamatan. Semua orang, baik pewawancara maupun yang diwawancara. Kemudian persiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Alat perekam itu bisa handphone, ya, bisa sekarang pakai mic gitu ya, mic yang ditempel di sini. Pastikan semuanya itu terrekod dengan baik. Jangan ada noise, jangan ada getar, jangan ada, itu harus di setting dengan baik. Tapi kalau wawancara sebatas pengumpulan informasi, ya oke, mau di warung, mau nggak ada masalah. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, ini saya mengutip dari ini ya, kode etik jurnalistik ya. Karena saya jurnalis, pedoman saya adalah kode etik jurnalistik. Kalau polisi ya kode etik kepolisian. Kalau sorry, kalau jaksa ya kode etik di dunia kejaksaan. KPK juga sama. Jadi semua proses dalam peliputan termasuk wawancara itu selalu dibatasi oleh kode etik. Ada di pasal 2 itu ya. Ada beberapa pasal ya yang berkaitan dengan narasumber. Karena wawancara itu kan berkaitan dengan narasumber ya. Jadi kode etik itu membatasi kita apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi tadi cara profesional yang dilakukan oleh jurnalis ketika mau wawancara. Apa itu? Menunjukkan identitas kepada narasumber. Nah ini di debat. Ini kan investigasi. Gimana kalau kita nanti ketahuan dan membahayakan diri kita? Nah, saya kasih contoh misalnya. Beberapa tahun yang lalu di Surabaya, itu ada namanya jurnalis Nur Hadi. Namanya Nur Hadi, jurnalis Tempo. Dia ditugasi oleh Tempo mewawancarai Angin, seorang pejabat ya di Kementerian Keuangan, pajak, namanya Angin. Nah, dia di Surabaya sedang menikahkan anaknya. Dia dapat menantu seorang besan seorang polisi di Polda Jawa Timur. Nah, Angin ini sulit dicari, sulit diwawancara, sehingga ini kebetulan dia lagi di Surabaya, malam ini ngawinin anaknya. Coba kamu Nur Hadi datang ke perkawinan itu, menyamar sebagai tamu, masuk ke gedung perkawinan itu menggunakan undangan yang didapatkan oleh Tempo. Nggak tahu Tempo dapat dari mana. Nah, Nur Hadi masuk ke venue itu, kepada penjaga venue, penjaga gedung, dia katakan, saya undangan, saya tamu. Dia bohong kalau dia jurnalis. Nah, pertanyaannya, boleh nggak Nur Hadi bohong ketika masuk di venue itu? Bohong kepada penjaga gedungnya, penjaga pintunya itu. Nah, siapa yang mau jawab? Boleh nggak Nur Hadi bohong sebagai jurnalis di cara tadi itu?
Ayo, siapa yang mau jawab? Nggak apa-apa, ayo. Oke, sudah kedengaran suara Ya, saya? silakan. Oke, baik Mas Miftah, terima kasih sebelumnya. Nah, mungkin ini menjadi pro kontra juga ya terkait apakah berbohong itu bisa dalam jurnalisme investigasi karena uh, saya mungkin mengutip ya salah satu karya jurnalistik investigasi kalau nggak salah namanya itu Jagal The Act of Killing yang dia meliput tentang G30 SPKI dan keterlibatan pemuda Pancasila. Nah, kalau saya nggak salah si Hoffenheim ya, itu jurnalis dari luar itu kan berbohong ya, dalam artian kayak dia mau nge-shoot tentang, apa namanya, tentang, pemuda Pancasila dan lain sebagainya gitu. Padahal sebenarnya itu adalah salah satu produk jurnalistik yang mengkritik tentang, kekerasan HAM dan lain sebagainya dan karya jurnalistik itu dapat penghargaan gitu. Nah mungkin kalau dari saya pribadi ya, ini mungkin, pendapat saya pribadi, ada hal-hal tertentu di mana jurnalistik dalam tanda kutip bisa menyamarkan identitasnya demi kemaslahatan karena balik lagi kalau kita mengacu kepada apa namanya dari elemen jurnalistik ya elemen jurnalistik salah satunya itu adalah media sebagai watchdog gitu dan media itu bertanggung jawab kepada masyarakat jadi untuk hal-hal yang mungkin terkait urgent gitu atau mungkin berpengaruh terhadap publik mungkin hal itu sah-sah saja cuma balik lagi ya agak bertentangan juga dengan kalau kita membandingkan juga dengan luaran dari Indonesia di mana ada kode etik jurnalistik yang menyarankan bahwasannya kita harus menunjukkan identitas. Jadi memang sebenarnya kalau dari dari segi teknis itu ada pro kontra, tapi kalau dari saya pribadi ya mungkin itu tadi ya mungkin diperbolehkan pada situasi tertentu. Mungkin itu sih Mas. Terima kasih. Untuk yang perihal identitas ini aku rasa boleh sih, aku pikir karena ya mungkin sama dengan peran misal polisi yang menginvestigasi kan mereka juga undercover kan. Jadi aku rasa mungkin posisinya sama ketika ketika polisi melakukan investigasi gitu, pasti mereka juga menyamarkan identitas mereka gitu, seperti itu untuk mendapatkan informasi yang memang diperlukan gitu, kebenaran yang diperlukan. Ya, terima kasih jawabannya ya. Jadi kawan-kawan perhatikan betul situasi ini karena polisi pun menuduh Nur Hadi itu berbohong dan itu selain dosa salah kan itu. Cuma gini, perlu dipahami ya, tadi benar ada metode undercover, ada metode menutup diri. Nah, tapi perlu dipahami, Nur Hadi ini bohong bukan pada narasumber. Nah, itu titik krusialnya di sana. Titik terpentingnya adalah Nur Hadi bohong atau menutupi dirinya, berbohong untuk menutupi identitas dirinya, itu bukan kepada narasumber. Juga ketika saya masuk ke sebuah kompleks perumahan, saya ingin menginvestigasi rumah pejabat tertentu gitu ya, saya kemudian berbohong pada satpam penjaga kompleks itu nggak apa-apa. Karena satpam itu atau penjaga di gedung pernikahan itu bukan narasumber. Tujuan kita untuk undercover tadi supaya kita bisa menembus narasumber tadi. Menembus narasumber yang kita tuju. Nah, di depan narasumber, kita tidak boleh menyembunyikan identitas kita. Jadi gini, jangan sampai kemudian ketika berita itu keluar, kemudian narasumber itu ngomong, orang itu ngomong, saya tidak pernah diwawancarai oleh jurnalis media A. Misalnya. Di dalam proses wawancara, terutama klarifikasi, konfirmasi, itu jurnalis nggak boleh berbohong. Harus menunjukkan identitas kan, kecuali orang yang kita hadapi bukan narasumber demi keselamatan kita dan macam atau pada situasi yang benar-benar membahayakan kondisi keselamatan jurnalis dan itu harus diputuskan oleh rapat redaksi. Misalnya saya ditugasi masuk ke jaringan judi online di Kamboja, saya gitu ya, atau di Medan lah, saya gitu. Saya masuk ke lokasi mereka, di situ ada pemiliknya. Nah, di saat itu bisa saja saya berbohong atau menutup undercover ya, bukan berbohong, menutup undercover, kan? Dan kemudian informasi yang saya dapat itu saya reportasekan dalam bentuk tulisan laporan. Nah, demi keselamatan, saya boleh keselamatan jiwa ya, saya boleh menutup identitas. Nah, tapi kewajiban saya tetap harus mewawancarai orang yang
dituduh memiliki usaha judi online itu. Metodenya macam-macam, bisa saja. Nggak harus ketika saya berada di lokasi itu, karena akan mengancam keselamatan, bisa saja kemudian saya keluar dulu, bisa by phone, bisa by Zoom, atau bisa dalam cara-cara yang lain. Gitu ya. Jadi kepada narasumber kita tidak boleh berbohong. Harus menunjukkan profesional bahwa saya jurnalis. Tapi kepada orang-orang lain yang di luar narasumber itu, untuk menembus narasumber tersebut, boleh saya bohong. Termasuk pada polisi boleh ya, bohong. Untuk menutup ya, untuk menutup identitas sehingga saya bisa menembus ke narasumber. Karena polisi yang menjaga lokasi itu bukan narasumber saya. Menghormati hak privasi. Dalam mewawancara kita harus mengedepankan menghormati hak privasi narasumber kita. Tentu saja ini berkaitan dengan bahwa jurnalis itu bekerja untuk kepentingan publik, tidak di sektor privat. Maka tujuan liputan kita, tujuannya adalah publik, bukan privat, hak privasi. Misalnya, kita datang ke rumah narasumber, dia tersangka kasus korupsi, kita datang ke rumahnya. Di situ ada anaknya. Nah, kita nggak boleh kemudian mengekspos anaknya, keluarganya kalau tidak berkaitan dengan kasus loh ya. Karena itu privasi, kecuali kalau anaknya juga terlibat dalam kasus korupsi itu, ikut nggarap proyek, ikut terima duit, nah kayak gitu nggak masalah. Tapi kalau keluarganya tidak terlibat, kita nggak boleh kemudian mengekspos keluarga itu, karena itu privasi, kecuali kalau dia terlibat dalam kejahatan itu ya. Nah, tidak menyuap. Nah, sebagai narasumber, sebagai jurnalis, saya nggak boleh menyuap narasumber. Muncul pertanyaan, loh, kenapa kok nggak boleh ngasih duit ke narasumber? Jawabannya sederhana. Kalau kita menyuap narasumber, artinya kita mendirect narasumber untuk bicara seperti apa yang kita mau. Bisa saja seperti itu. Nah, yang kedua, kenapa kita nggak boleh menyuap narasumber? Itu akan membuat integritas jawaban narasumber itu dipertanyakan. Sama juga kita mempertanyakan sebuah kebijakan yang pejabatnya itu doyan suap. Kita akan mempertanyakan integritas orang ini sekaligus integritas kebijakannya. Sama, itu efeknya dari menyuap. Kemudian menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Nah, itu tadi, sumbernya jelas. Baik sumber narasumbernya, sumber dokumennya, sumber datanya, maupun sumber informasinya. Jelas. Next, itu pasal 2 ya. Menempuh cara-cara profesional melakukan tugas jurnalis. Salah satunya wawancara tadi, yang berkaitan dengan narasumber. Oke, next. Nanti kalau mau detail-detail yang banyak lain, tinggal diakses saja kode etik jurnalistik, ada banyak. Saya pikir cukup ya, Mbak Indah. Nggak apa-apa, nanti pasal-pasal selanjutnya teman-teman tinggal baca. Di situ ada pasalnya berbunyi apa, ada penafsiran juga. Nah, saya pikir waktu kita nggak terlalu banyak untuk diskusi, jadi kita maksimalkan untuk diskusi saja ya. Silakan, Mbak Indah, dibuka untuk teman-teman berdiskusi dengan. Baik, terima kasih Mas Miftah atas paparannya hari ini. Oke, Kak Nadia, silakan Kak Nadia. Boleh dari aku dulu ya. Silakan. Oke, makasih banget Mas Miftah atas pemaparannya. Jadi lumayan apa ya, banyak dapat insight baru dan tahu gimana kerja-kerja jurnalisme investigasi gitu. Saya kan di sini di ASI bekerja sebagai tim komunikasi ya. Jadi ketika diberi pemaparan tadi, ya aku melihat-lihat nih apa ya yang kira-kira bisa diimplementasikan gitu dalam kerja kami di NGO gitu sehari-hari gitu. Dan aku sih melihatnya pendekatan-pendekatan jurnalistik yang ini kayak almost impossible gitu buat diimplementasikan di apa ya, kegiatan komunikasi kita karena ya kami terikat kerjasama dengan banyak sekali pihak, terus termasuk ya pihak yang sebetulnya mungkin bertanggung jawab pada isu yang lekat dengan kami gitu. Mungkin kalau kata bahasa Masnya tadi itu kayak penjahatnya atau siapanya gitu di dalam liputan investigasi gitu kan. Nah, kami dalam beberapa kali nyusun rencana kegiatan tim itu sebetulnya pengen banget kayak ngundang teman-teman jurnalis gitu. Kami juga ada eksperimen nih mau bikin jurnalis fellowship gitu.
Tapi sebetulnya kami lumayan ketar-ketir karena kami merasa itu akan jadi tantangan ketika ternyata misal ada jurnalis yang menyampaikan statement kritikal gitu menodong ke siapanya itu dan berujung apa ya harming organisasi kami gitu. Nah, menurut Mas Mito sebagai jurnalis itu gimana pendapatnya? Dan teman-teman jurnalis kan juga itu yang pertama tadi. Dan teman-teman jurnalis kan juga butuh kerjasama sama NGO ya buat dapat akses dan data gitu. Gimana sih usahanya teman-teman jurnalis ini untuk tetap melindungi si NGO itu agar nggak jadi yang dirugikan gitu kan? Istilahnya kayak tetap aman gitu. Apakah kode etik jurnalistik tadi yang sebagian disampaikan itu akan cukup melindungi kami? Terima kasih Mas. Mungkin itu dulu. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Langsung saya jawab atau gimana Pak? Boleh langsung dijawab aja, Mas. Oke. Ya Mbak Nadia, terima kasih pertanyaannya. Ini seringkali terjadi ya di rezim Jokowi ini yang rezimnya full of shit menurut saya. Selalu penuh dengan pencitraan yang baik-baik aja. Sehingga ketika dikritik dalam bentuk liputan, dalam bentuk kajian akademis, dalam bentuk investigasi atau laporan yang dibuat NGO, itu selalu ada represi. Saya pernah melakukan liputan di Sipirot, di Medan, di Sumatera Utara, itu soal PLTU Batang Toru. Nah, liputan itu menggambarkan bahwa gambaran tentang energi baru terbarukan itu nggak selamanya ramah lingkungan. Karena itu merusak ekosistem di Batang Toru yang terkenal sangat besar biodiversity-nya dan sangat riskan untuk rusak, karena itu juga merupakan dari rumah orang utan Tapanuli. Nah, saya bertemu dengan beberapa NGO di sana yang concern di isu soal kelestarian orang utan Tapanuli yang sangat langka, yang paling berbahaya, yang paling mendekati kepunahan. Nggak banyak, puluhan aja jumlahnya. Itu mereka mau memberikan akses informasi ke kita, tapi mereka nggak mau diwawancara. Ketakutannya sama. Ini kalau saya diwawancara nanti saya kena peringatan keras ini Mas, gitu. Nggak boleh beroperasi lagi nanti yayasan saya di sini. Bahkan ada seorang akademisi sebenarnya ya, dia di Perancis, itu orang Perancis, saya wawancarai, dia ngasih banyak insight ke saya soal mapping peta-peta digital itu. Tapi sekali lagi, Farid, tolong jangan disebut nama saya ya, karena saya masih mau kembali ke Indonesia. Jadi dia itu dideportasi, tapi dia masih ingin kembali ke Indonesia. Jadi mereka hanya memberikan insight ke saya, tapi jangan sebut namanya, jangan sebut nama saya. Nanti saya nggak mau bermasalah dengan pemerintah Indonesia. Itu. Jadi apa yang perlu dilakukan? Hal kayak gini itu sama juga terjadi di media massa. Misalnya saya punya liputan tertentu, saya ajukan ke kantor, kemudian kantor nggak meng-approval itu karena berbagai macam kepentingan termasuk nanti ini kita dimarahi rezim, kita nanti nggak dapat iklan, nanti kita. Tapi kan informasi ini penting untuk diketahui publik. Nggak boleh kemudian informasi itu saya simpan sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya dengan senang hati men-share informasi itu ke wartawan yang lain, ke media yang lain, ke jurnalis-jurnalis yang lain untuk dieksekusi. Tujuannya adalah publik harus tahu bahwa ada peristiwa ini. Publik harus tahu, dan ketika publik tahu, liputan itu bisa memberikan guidance atau petunjuk untuk publik dalam menentukan sikap dan keputusan untuk kemaslahatan dia, untuk keselamatan dia, untuk keselamatan keluarganya, dan untuk keselamatan banyak orang di sekitar. Jadi informasi itu nggak boleh kita simpan. Nah, sama juga teman-teman di NGO, ketika ada keterbatasan dalam melakukan publikasi, dalam mengeluarkan statement, ya tinggal aja laporannya kasih ke saya sebagai jurnalis, nanti saya eksekusi. Bahwa kemudian identitas lembaganya itu bisa disembunyikan, nggak ada masalah. Itu soal teknik penyampaiannya saja, gitu loh. Jadi ada banyak cara untuk kita berkolaborasi. Ada misalnya akademisi ngasih banyak insight ke saya, tapi dia nggak berani bicara terbuka karena tentu saja di kampusnya sangat otoriter misalnya. Tapi dia mengatakan bahwa ini penelitian akademis yang publik harus tahu. Gimana caranya supaya publik tahu? Gitu.
Yang penting kan bagaimana publik tahu, caranya apapun selama itu tidak melanggar hukum. Nah, kita nggak boleh menyerah pada kehendak penguasa. Penguasa itu kan ngeluarin duit puluhan miliar hanya untuk membangun citra kan. Kawan kan bisa bayangkan ya, duit pajak kita puluhan miliar bahkan ratusan miliar itu dibakar, dipakai hanya untuk membangun citra, bukan membangun kinerja. Hanya membangun citra. Citra itu kan bayangan. Bayangan itu kan semu, tergantung apa yang ada di depan cermin itu kan. Alih-alih memperbaiki yang di depan cermin, tapi mereka memperbaiki apa yang dipantulkan di cermin itu. Ya omong kosong semua berarti kan. Pemerintah nggak mau dikatakan melanggengkan deforestasi. Nggak mau, itu KLHK marah itu. Nggak ada istilah deforestasi. Yang ada itu alih fungsi lahan. Nah, dalam pergaulan internasional ada nggak sih istilah alih fungsi lahan? Nggak ada. Yang ada ya deforestasi. Nah, tapi pemerintah mengatakan deforestasi itu nanti memperburuk citra Indonesia. Harusnya jangan pakai itu. Marah itu KLHK kalau kita pakai kata deforestasi. Sama juga, nggak ada kita menggusur. Kita itu menertibkan. Nah, ini ngomong politik kata ya. Jadi kalau wartawan menggunakan narasi yang sama dengan pemerintah, bagi saya wartawannya bodoh. Atau kalau nggak bodoh, saking pinternya, akhirnya dia menjilat penguasa kan gitu. Apa yang dikatakan penguasa ditadah aja ludahnya kan itu. Pemerintah daerah melakukan penertiban, nggak ada penertiban itu. Yang ada penggusuran kan gitu. Bahlil ngomong nggak ada itu penggusuran di Pulau Rempang, yang ada menggeser. Gila nggak kira-kira? Kemudian jurnalis menggunakan termin yang sama, menggunakan term yang sama, menggunakan frase yang sama, diksi yang sama dengan penguasa. Ya, jurnalis bukan humas, problemnya kan gitu. Jadi, Mbak Nadia ada banyak cara ya, supaya hasil riset, investigasi teman-teman di NGO-nya Mbak Nadia itu bisa diketahui publik, karena publik berhak tahu, itu bisa dengan banyak cara. Ya, termasuk tadi itu, berkolaborasi dengan teman-teman media, dengan SIEJ. SIEJ seringkali mengakomodir hasil investigasi teman-teman NGO untuk dikolaborasikan dengan kolaborasi besar dengan beberapa media dan jurnalis. Saya 2 kali terlibat dalam peliputan investigasi yang kolaborasi tadi. Makasih, pertanyaannya bagus sekali. Oke, yang lain? Mas, boleh aku follow up dulu nggak? Gimana? Boleh aku follow up lagi nggak? Aku kasih tanggapan Boleh, lagi. boleh. Oke. Artinya apakah dari teman-teman jurnalis itu juga punya usaha buat melindungi NGO ini gitu dari ya misal tadi dari sempritannya pemerintah misalnya Iya, untuk jelas. melakukan liputan. Itu kan saya tadi sudah kasih contoh tuh. Di Medan itu ada 2 NGO, ada beberapa NGO yang saya temui yang berani memberikan banyak informasi, riset, dan temuan data dia, tapi dia nggak mau diekspos. Ya saya lindungi, nggak saya sebutkan sama sekali. Bagaimana caranya supaya laporan itu keluar? Ya saya datang ke lokasi, menguji laporan itu, dan kemudian kami jabarkan sebagai temuan-temuan di lapangan. Oke. Itu. Thank you, Mas. Jadi pasti terlindungi. Mereka karena gini, strateginya gini, Mas Farid, ini kalau nama organisasi kami terekspos, ini akan membawa dampak negatif yang lebih besar. Jadi bukan soal berani nggak berani, dia katakan gitu. Dampak lebih besarnya apa? Kalau kita ditutup, nanti proses konservasi atau pendampingan yang selama ini kita lakukan itu akan hancur. Dan ini akan berbahaya pada orang hutan. Nah itu dia. Jadi kita paham betul, ini soal strategi aja, makanya saya nggak nge-expose organisasinya. Dan jadi nggak begitu penting organisasi itu terekspos. Ya kan? Karena dia sudah memvalidasi bahwa pakai saja temuan kita dan sudah memberikan justifikasi, silahkan pakai, tapi nggak perlu menyebutkan sumbernya dari mana. Itu it's okay, nggak ada masalah. Itu mana dia. Oke, terima kasih banyak, Mas. Ya, sama-sama. Yang lain?
Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi kah? Boleh silakan open mic. Oke, Kak Afrizal mungkin. Halo Kak Afrizal. Oh iya Mbak, Silakan Kak Afrizal. oke, makasih Mas. Ya Mbak, satu Silakan. saja Mas yang mungkin saya garis bawahi, mungkin bagaimana dengan moral investigator misalnya. Itu juga sangat menentukan juga sih. Bagaimana itu menurut Mbak Mas? Makasih. Sorry, diulangi Mas. Sorry, ini telinga aku dekatin ke speaker. Ini Mas, maksudnya penjelasan Mas bagus sekali sih, teorinya bagus. Cuma personal kemudian saya melihatnya segi manusianya loh. Bagaimana dengan moral investigator itu? Karena itu tidak masuk dalam syarat misalnya, syarat seorang investigator begitu. Begitu Mas. Ya, yang pertama saya nggak bicara soal teori ya, nggak ada teori yang saya paparkan di sini. Yang kedua, moral investigator itu gimana Mas ya? Bisa dijelaskan nggak? Kan gini, biasanya banyak peristiwa misalnya kan. Ketika kita melakukan sesuatu, terus ketemu dengan perusahaannya. Nah ini kan bisa goyang ini persoalan. Ketika perusahaannya sogokan duit misalnya Oh kan. iya, oke, Kan kayak gitu. ya, paham. Iya. Oke Mas, siap. Oke ya, yang pertama, saya harus akui bahwa tidak semua jurnalis itu punya moral etik yang baik. Ya, ini harus diakui. Nggak boleh saya denial atau mengelak semua jurnalis baik-baik semua, nggak ada. Bahkan lebih banyak yang brengsek, banyak sekali. Yang jadi humasnya polisi, berita-beritanya baik-baik tentang polisi, yang jadi cukongnya, centengnya perusahaan, banyak banget. Bukan hanya jurnalisnya, medianya juga banyak. Jadi saya kasih contoh nih. Saya beberapa bulan yang lalu datang ke Kayong Utara, liputan soal Mayawana. Saya kontak humasnya Mayawana. Jadi ini bukan soal nanti kalau ketemu perusahaan goyang nanti moralnya. Oh enggak Mas. Jadi jurnalis itu punya kewajiban untuk mengklarifikasi, memberikan ruang yang sama kepada narasumber, terutama mereka yang dituduh. Itu namanya asas imparsialitas. Jadi imparsialitas itu kita nggak boleh punya intensi untuk merugikan orang. Sekalipun orang itu brengsek. Sekalipun orang itu korup. Sekalipun orang itu, tapi nggak boleh. Sebagai narasumber, dia harus diperlakukan sama. Kalau dia dituduh oleh A atau hasil temuan saya di lapangan bahwa di wilayah konsesi dia itu hutan alam dideforestasi, saya harus mengkonfirmasi ke dia. Karena dia punya ruang yang sama untuk bicara. Nah, problemnya adalah mau dipakai nggak ruang itu? Kalau dia nggak mau pakai, ya urusan dia. Ya kan? Tapi kan saya sudah punya itikat yang baik. Saya nggak punya itikat yang buruk. Tapi saya punya itikat yang baik untuk memberikan ruang yang sama. Itu bukan soal nanti berpihak pada perusahaan, enggak. Itu kewajiban jurnalis. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, ternyata permintaan wawancara saya secara resmi itu ditolak nggak diabaikan oleh PT Mayawana. Humasnya sempat ngomong, oke, nanti carikan hari, tapi sampai batas waktu yang sudah saya tentukan itu mereka nggak mau diwawancara, ya udah. Itu saya anggap statement yang jelas di perusahaan bahwa perusahaan tidak mau diwawancara. Cukup. Nah, ternyata kawan-kawan, mereka menggunakan pola komunikasi yang berbeda daripada mereka. Mikirnya gini, daripada kami diwawancara CNN, mending deh kami beriklan aja di koran yang ada di Pontianak. Jadi uangnya dia gelontorkan ke sebuah koran di Pontianak untuk mengcounter liputan saya. Wartawannya diajak ke wilayah pembibitan, diajak untuk ke wilayah masyarakat yang jadi karyawan mereka, gitu ya, bikin liputan-liputan yang baik-baik, gitu ya. Jadi cara berkomunikasi mereka gitu, mereka nggak mau dikonfirmasi, tapi beriklan, ya sedikit dalam ngasih duit lah ke koran perusahaan media yang ada di Pontianak untuk menyaingi berita
kebusukan perusahaan ini dalam mendeforestasi hutan. Gitu. Nah, mereka pakai cara gitu. Nah, saya katakan tadi kan, nggak semua wartawan itu, jurnalis itu memegang kode etik. Nggak semua jurnalis, nggak semua media itu memegang prinsip kode etik jurnalis. Nggak semua media. Nah, tapi kalau tadi ngomong moral seorang investigator, saya sebagai jurnalis, Mas, 17 tahun, jadi anggota AJI juga hampir sebagian masa karir saya sebagai jurnalis saya habiskan di AJI. Di AJI itu sebagai seorang jurnalis ya kita memegang prinsip kode etik jurnalistik. Bahkan di AJI itu layernya ada banyak sekali, Mas. Pertama, saya berkewajiban memegang kode etik jurnalistik. Di AJI itu juga ada kode etik jurnalistik AJI, bahkan juga ada kode etik perilaku. Perilaku itu gini, saya punya bisnis sablon, kain sablon gitu ya. Sekarang masa kampanye nih, pilkada. Boleh nggak saya mendapatkan orderan dari caleg tertentu, bisnis saya itu? Ya kan? Boleh nggak? Ini di luar saya sebagai jurnalis loh. Boleh nggak? Nah, itu kan perdebatan. Di sisi lain, gaji saya sebagai jurnalis kecil, makanya saya buka usaha sablon. Nah, kebetulan kemudian ada pilkada, ada caleg yang datang untuk nyablon. Nah, pertama, diatur di organisasi saya, boleh. Kalau boleh, saya wajib melaporkan itu ke organisasi. Betul. Dilaporkan ke organisasi, bahwa saya usaha ini menerima order dari caleg A, B, C ini. Tujuannya apa? Supaya organisasi bisa mengontrol. Benar nggak? Orderan tadi itu mempengaruhi kinerja saya sebagai seorang jurnalis. Itu ya. Atau saya menolaknya. Saya menolak. Karena ini akan berpotensi mengganggu independensi saya sebagai jurnalis. Nah itu. Jadi di AJI itu seketat itu. Ya tentu. Ini kawan-kawan. Ya, di AJI itu nggak boleh terima duit dari narasumber. Itu penyakit parah jurnalis di Indonesia. Menerima suap, gratifikasi, atau fasilitas yang lain, termasuk janji dan macam itu nggak boleh. Tapi pertanyaan kayak gini. Saya orang Islam, misalnya. Saya di bulan puasa, saya ngomong ke kawan-kawan semua. Kawan-kawan, saya hari ini bicaranya agak pelan ya, karena saya puasa. Kawan-kawan percaya nggak saya puasa? Bisa aja percaya kan? Tapi sebenarnya kan itu kepercayaan teman-teman. Saya puasa atau enggak yang tahu siapa? Ya saya sama yang Tuhan kan, Tuhan di atas. Sama juga ketika saya katakan, kawan-kawan, saya nggak pernah terima duit dari narasumber. Karena itu melanggar kode etik. Teman-teman percaya nggak? Nah, soal teman-teman percaya atau nggak percaya itu kan urusan teman-teman. Urusan saya terima duit atau enggak, itu kan saya yang tahu dan Tuhan yang tahu. Maka ya, bahwa kode etik itu bagi kami di AJI itu sesuatu yang mahal, yang nggak ternilai, karena itu berkaitan dengan apa ya, kebanggaan kami sebagai seorang jurnalis. Makanya hal yang paling gampang, kalau saya punya anak ya, saya akan bercerita kepada anak saya bagaimana saya menjiwai profesi ini misalnya. Anak saya muncul kebanggaan. Nah, disitulah kebanggaan itu yang muncul, yang kemudian nggak bisa dinilai dengan sekedar uang berapapun jumlahnya. Saya nggak ingin ngecap ya tawaran berapa yang masuk saya tolak, itu nggak perlu. Tapi yang jelas sejauh ini karir saya punya akses kemana-mana, ya, punya kenalan di mana-mana, punya kenalan teman-teman di NGO seperti Greenpeace, Auriga, teman-teman di banyak lah ya, di KPK. Kuncinya cuma satu, teman-teman. Bisa berkawan dengan jaringan-jaringan itu. Kuncinya cuma satu. Saya punya kawan di Papua yang bisa menyelamatkan saya dari
kerusuhan dan macam-macam, saya bisa terus macam-macam lah ya. Kuncinya cuma satu, integritas. Kami di jurnalis di ACI nggak perlu ngecap, kami nggak melakukan ini, nggak perlu ngecap. Tapi begitu saya punya ini, punya akses ini, punya itu, punya kenalan di sini, punya jaringan di sini, bisa sampai punya itu semua, kuncinya cuma satu, integritas. Itu ganjaran atau itu upah yang layak untuk didapatkan oleh seorang jurnalis yang punya integritas. Apa itu? Jejaring masyarakat sipil yang baik. Gitu. Jadi apa definisi dari jurnalis yang punya moral? Moralnya nggak tinggi, Mas. Jadi tidak menerima uang dari narasumber itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu biasa saja, standar moral. Standar moral. Jadi bukan sesuatu yang heroik, enggak. So idealis, enggak, bukan. Itu standar moral. Polisi nggak terima uang dari pengusaha. Itu standar moral biasa. Jadi aneh kalau Kapolda, Kapolri memberikan penghargaan kepada Polantas yang tidak terima suap dari orang yang dia tilang misalnya. Dikasih penghargaan. Bagi saya itu penghinaan. Itu standar moral yang biasa. Yang paling baseline-nya lah ya. Polisi nggak terima uang dari tidak terima suap misalnya. Itu kan standar yang biasa. Jadi nggak biasa karena oknumnya seinstitusi kan gitu. Ya kan? Jadi kayak ini langka, ini ada polisi yang nggak terima suap. Loh, kenapa itu dianggap langka? Karena yang terima suap itu oknum, tapi seinstitusi. Nah, itu repot kan? Ya sama, jurnalis nggak terima uang dari narasumber, nggak terima gratifikasi, nggak terima fasilitas, misalnya kalau mau ngurus STN ya ngurus saja, nggak perlu telepon kasat lantasnya untuk dapat, nggak perlu, nggak boleh kayak gitu. Antri ya antri saja. Gitu. Nah, kalau kemudian itu kita jalankan dalam keseharian kita sebagai jurnalis, itu akan tercermin pada pola dan liputan kita. Dan orang akan melihat itu. Disitulah integritas muncul. Saya nggak nganggap diri saya berintegritas. Nggak bisa saya mengklaim diri saya berintegritas. Yang menyebutkan bahwa kita punya integritas itu adalah orang-orang yang ada di luar sana. Jadi kita nggak bisa ngomong saya paling berintegritas, saya adalah jurnalis berintegritas, nggak bisa. Karena penilaian soal integritas itu adalah pemberian dari orang-orang di sekitar kita. Jadi gitu ya, standar moral itu ya yang ada di kode etik jurnalistik itu, teman-teman. Itu standarnya. Jadi nggak lebih. Nah, lebih, kalau menurut saya, ya kawan saya Dandi Laksono itu, lebih dia punya standar integritas yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Liputannya udah berdampak pada semua orang. Itu ya. Jadi, standar moral itu tadi kayak gitu. Minimal. Hal yang minimal. Soal integritas, orang yang menilai, bukan kita. Makasih. Oke, makasih Bang Miftah, penjelasannya bagus. Ini ya artinya kita melihat itu fakta-fakta juga sih. Artinya berimbang gitu. Ya kembali ke manusianya juga sih. Gimana dan publik melihat itu. Ya, begitu kawan-kawan. Banyak penjelasannya kenal nih. Dengan jurnalis ya, kenal dengan wartawan di daerah kawan-kawan. Kemudian orang itu doyan duit. Ya sudah, itu pintu masuk menuju kebobrokan. Kawan-kawan akan melihat produk jurnalistiknya bobrok, ya karena mewakili yang memberi dia duit, dan dia nggak layak disebut sebagai seorang jurnalis. Jadi untuk mengukur apakah dia punya integritas atau enggak, hal yang paling simpel yang bisa kawan-kawan lakukan adalah melihat produk jurnalistiknya, melihat produk kerjanya. Itu yang paling simpel. Kalau intensinya membagus-baguskan perusahaan pembalak atau perusahaan yang melakukan deforestasi, udah pasti dia dapat duit. Itu aja. Ya, terima kasih Mas Afrizal dan juga Kak Nadia atas pertanyaannya. Oh ya, tampil open cam, teman-teman kan juga paham toh di dunia NGO itu. Apakah semua NGO itu juga berintegritas misalnya? Ada beberapa kawan saya yang dia NGO-nya baik, tapi
beberapa orang yang saya kenal ya ada yang brengsek-brengsek juga gitu loh. Sama aja sebenarnya. Ya kan kita nggak tahu dalam hati orang kan gitu. Tapi kan kita tahu orang itu kan dari karyanya, karya kerjanya bagaimana kan gitu. Misalnya nih, belakangan hari ini teman-teman NGO, teman-teman masyarakat sipil kaget nih, si siapa mantan koordinator kontras itu, Haris Azhar. Juga kan kita bela Haris Azhar ketika berkonflik dengan Luhut Binsar. Ternyata dia pengacaranya Agung Sedayu Group. Banyak yang kecewa ternyata sama dia. Kok bisa dia menipu kita semua? Bahwa dia ternyata udah bertahun-tahun itu jadi pengacaranya Agung Sedayu Group. Korporasi yang kita tahu lah gimana praktiknya. Ya kan nggak semua, ya nggak semua apa ya orang atau institusi, baik jurnalis maupun NGO itu baik-baik semua, nggak selalu. Pasti ada yang nggak punya integritas seperti itu. Silakan karena dia. Aku boleh lagi nggak kalau nggak ada yang nanya tapi Boleh, nggak ada boleh. kan ya? Oke. Aku jadi penasaran sih Mas, gimana sih caranya jurnalis itu mengukur atau apa ya, mengestimasikan dampak dari liputan mereka sebelum nentuin topik atau angle? Apa? Dampak. Kan tadi kan ketika mau memilih tema atau angle kan memikirkan juga dampaknya kan. Akan semasif atau apa atau seluas apa. Itu gimana cara para jurnalis Oke. mengukur atau mengestimasikan hal itu? Ya, tentu kalau nggak kolaborasi nggak bisa ya. Jadi semua ketika kita sebelum berangkat, bahkan dalam proses perencanaan, kita sudah harus membuat pertama timeline yang jelas, kemudian membuat outline apa kira-kira yang bisa kita lakukan dengan isu ini. Sama juga sebenarnya dengan tim kampanye di teman-teman NGO. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan isu ini? Dalam bentuk apa nanti liputannya? Apakah sekedar liputan biasa atau liputan investigasi? Kemudian setelah liputan investigasi itu pertanyaannya bagaimana kita mengemasnya? Jadi yang paling sulit adalah bagaimana kita menarasikan angka-angka, data-data berupa angka yang kita dapat. Jadi bagaimana menarasikan angka-angka itu. Nah, biasanya saya melakukan proses itu dengan cara apa? Dengan cara apa peristiwa yang terjadi di sana yang dialami masyarakat misalnya. Jadi openingnya adalah human interest. Gitu loh. Jadi lebih ke human interest dulu, tidak ke konfliknya dulu. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan dampak dalam produk kita, dalam produk jurnalistik kita. Nah, saya kan sekarang ada di Depati Project. Depati Project itu digagas oleh teman-teman di SIEC dan beberapa jurnalis yang sepakat berkolaborasi dalam melakukan peliputan. Kita sudah punya 2 peliputan. Nah, liputan ini, proyek liputan ini itu melibatkan NGO, akademisi, masyarakat sipil, dan macam-macam. Nah, ini untuk menambah impact, Mbak. Jadi kalau hanya sebatas jurnalis, impact-nya nggak gede. Makanya di situ ada akademisi. Jadi setelah selesai liputan, mereka diberi akademis ini itu bisa diberi velo untuk membuat tulisan akademis berkaitan dengan peristiwa yang ada di tempat kita liputan tadi itu secara akademis. Nah, ini untuk menambah impact di akademisi. Nah, kemudian kita juga di NGO. Nah, ketika kita liputan dan kemudian menjadi produk liputan, liputannya itu untuk menambah impact, itu kita melibatkan banyak platform. Ada TV, ada cetak, ada online, ada radio, gitu ya. Dan semuanya punya angle yang berbeda. Contoh ya, liputan yang di Kalimantan Barat itu, yang di Kayong Utara dan di Ketapang itu. Ada satu jurnalis yang fokus pada isu gender. Jadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat, itu dia memotretnya dengan isu gender. Ada yang isunya pure soal kerusakan alam dan bahayanya. Ini berarti soal mitigasi kebencanaan. Misalnya kalau lahan gambut itu dikeringkan, itu bahayanya apa saja? Karbon terlepas ke udara, rawan banjir karena 1 kilo gambut itu menyerap sekitar 140 kali berat masanya, kalau nggak salah ya, atau 1.400 kali berat masanya, misalnya. Kayak gitu ya. Jadi dia fokus ke mitigasi. Ada yang fokus ke konservasi, karena di situ adalah ruang hidupnya orang hutan, maka dia fokus pada konservasi itu. Kalau saya lebih ke aspek sosialnya. Ada yang fokus ke masyarakat adat. Nah,
Jadi ketika ini beragam angle, kita berharap pada impact-nya jauh lebih besar dan melibatkan banyak orang. Kalau yang gender nanti teman-teman koalisi perempuan, ya kan, atau koalisi masyarakat sipil yang fokus pada isu gender. Kalau konservasi fokusnya ke masyarakat sipil yang fokus pada isu tersebut. Jadi beragam angle itu menentukan kekayaan pada aspek liputan kita. Nah, setelah liputan jadi tayang, kemudian ini disambut dengan diseminasi. Diseminasi dilakukan di Jakarta, melibatkan tim liputan, melibatkan akademisi, dan melibatkan NGO. Diseminarkan. Kita juga mengundang pemerintah, tapi terkadang pemerintah nggak pernah datang sih kalau gitu-gitu itu. Apa nggak ada duitnya ya? Nggak repot lah. Gitu. Nah itu didesaminasikan. Nah, cara yang ketiga yang kita lakukan, yang selanjutnya ya, itu kita lakukan, kita diskusi berjaring di 10 kota. Di jaringan-jaringan yang kita punya. Di Malang, di Surabaya, di Medan, di Jambi, di Kalimantan Barat. Jadi isu yang kita angkat, itu kemudian dilokalitaskan oleh kawan-kawan yang ada di lokasi tempat kawan-kawan membuat diskusi. Misalnya nih, apa dampak dari penggundulan hutan yang ada di Kalimantan Barat, yang ada di liputan kita, dengan konteks lokal, di Malang misalnya, konteks lokal di Jambi. Jadi ini untuk meningkatkan kepekaan teman-teman yang ada di Jambi, yang ada di Padang, yang ada di Pontianak, yang ada di Malang, Surabaya. Isu lokalnya apa nih? Yang ada irisannya dengan isu yang diangkat dalam liputan kolaborasi itu. Jadi ini yang kita sebut sebagai approach yang komprehensif dalam kita mengangkat sebuah isu. Jurnalisme itu hanya sebatas metode. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana informasi yang kita rekam, yang hasil dari investigasi teman-teman NGO, hasil penelitian dari teman-teman akademisi, hasil liputan dari teman-teman jurnalis, itu kita jadikan satu dengan berbagai angle atau multi-angle, multi-platform, dan banyak speaker yang kemudian meresonansi liputan ini, produk ini, itu harapannya dampaknya jauh lebih besar. Gitu. Kalau dampak itu tidak kemudian digubris oleh pemerintah, ya kita tahu bahwa pemerintah kita bebal, setidaknya itu menjadi literasi buat publik. Setidaknya PT Mayawana akhirnya menghentikan deforestasi yang dia lakukan. Gitu. Setidaknya kalau itu nggak bisa dilakukan, ini akan membuat persepsi publik terhadap perusahaan ini itu menjadi buruk. Jadi keberhasilan itu parameternya kan ada banyak. Publik terliterasi, ini mendorong publik untuk ternyata mereka tergerak untuk membuat acara diskusi, nonton bareng misalnya, kemudian nama perusahaan menjadi jelek, ya, kemudian mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang berpihak pada lingkungan dan macam-macam. Macam-macam indikatornya itu. Jadi bagi saya keberhasilan itu nggak serta-merta instan, nggak bisa. Jadi parameternya ada banyak. Itu sih Mbak, untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sebuah kerja-kerja yang kita lakukan. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Terima kasih banyak Mas Miftah atas waktunya. Ya, sama-sama. Sampai Oke. jumpa lagi. Terima kasih semuanya.